perkuliahan akan segera saya mulai. Oke. Halo teman-teman. Oke, kalau gitu saya buka. Oke, terima kasih Kak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Tia, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam, Mbak Desti. Selamat malam, Mbak Desti. Selamat malam. Sudah berbuka nggih? Alhamdulillah. Biasanya setelah buka pasti ngantuk. Jadi eh, saya berdoa semoga teman-teman tidak ngantuk. Karena ini kebetulan pertemuan terakhir sebelum liburan lebaran gitu ya Bu. Jadi diusahakan dimanfaatkan untuk bertanya, diskusi ataupun eh, mengutarakan pendapatnya gitu ya teman-teman. Oke. Baik, sebelum mulai program malam hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan malam hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saya serahkan kepada Bu Tias. Monggo Bu Tias. Baik, terima kasih Mbak Desti. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Selamat Bu. malam, Bu Selamat Tia. malam, Bu. Oke, Eh, kalau Mbak Desti tadi berharap teman-teman nggak mengantuk ya, nanti eh, Ibu akan punya obatnya biar teman-teman nggak ngantuk malam ini, gitu ya. Ibu akan menyampaikan lanjutan materi, terus nanti sekitar setengah jam ke depan kita punya games di mana teman-teman bisa mencoba kemampuannya ya dalam penyerapan materi selama dua pertemuan ini. Gitu. Oke, ini yang baru bergabung 21 orang. Nanti teman-teman kita akan bagi satu kelompok 3 orang gitu ya. Tapi kita bicarakan teknisnya nanti. Ibu akan share materi terlebih dahulu. Sudah kelihatan ya? Sudah Bu. Oke. Oke, kelanjutan dari minggu lalu. Jadi minggu lalu kita coba memahami seperti apa sih analisa laporan keuangan, ya. Jadi intinya di dalam melakukan analisa laporan keuangan, yang kita inginkan adalah mengetahui bagaimana kondisi perusahaan, ya, sehat atau tidak dalam keadaan darurat atau keadaan yang masih bisa dipertahankan, misalnya ya. Nah, sekarang kita coba mendalami seperti apa itu laporan keuangan tanpa meminta teman-teman untuk menghitung-hitung ya. Jadi jangan khawatir. Yang nggak suka perhitungan, kita tidak akan menghitung sama sekali. Kita cuma sekedar melihat-lihat angka kalau toh ada angka di dalamnya gitu ya. Oke. Jadi untuk memahami laporan keuangan ini seperti halnya kita membangun jembatan informasi antara kegiatan usaha ya atau yang disebut dengan bisnis dengan para pemangku kepentingan atau yang biasa teman-teman kenal dengan istilah stakeholder gitu ya, pemangku kepentingan atau pengambil keputusan gitu. Nah, kemudian bagaimana ekosistem dalam pelaporan keuangan? Nah, kita perhatikan dulu bagaimana prosesnya yang terjadi sehingga kemudian muncul yang namanya laporan keuangan. Ya, dalam suatu bisnis kita bisa membagi 3 tahapan kegiatan. Jadi ada tahap pertama yaitu input, tahap kedua proses, yang ketiga itu adalah output gitu ya. Jadi kalau di dalam suatu unit usaha, teman-teman lihat ada berbagai macam transaksi ya, ada berbagai macam kegiatan. Maka itu adalah input yang kita bisa kumpulkan
untuk mendapatkan atau kita olah menjadi informasi gitu ya. Jadi semua kegiatan, semua transaksi apakah ada hubungannya dengan keuangan atau tidak, maka itu disebut dengan input. Cuma nanti kalau yang akan kita olah untuk menjadi informasi itu dituangkan dalam laporan keuangan, maka kita akan pisahkan ya. Jadi kegiatan yang bisa dideskripsikan dengan nominal, dengan angka, maka itu yang kita ambil. Contoh misalnya, dalam suatu perusahaan, ya, bagian bagian pembelian, ya, jadi misalnya persediaan perusahaan dagang, ya. Jadi ada nama bagian yaitu bagian pembelian. Dia melakukan kegiatan pembelian, ya, memesan barang, kemudian melakukan pembayaran, maka itu yang disebut dengan transaksi keuangan. Jadi kita bisa terjemahkan dalam nominal kegiatannya berupa persediaan yang dipesan atau persediaan yang dibeli itu berapa banyak, ya, berapa unit, harga per unitnya berapa, jenisnya apa saja, dan total yang harus dibayarkan berapa. Nah, itu transaksi keuangan. Yang seperti inilah nanti yang akan menjadi objek yang akan diproses dalam akuntansi. Tapi ada juga transaksi yang tidak ada hubungannya dengan keuangan. Contoh, misalnya ya, tadi Ibu sudah mengambil contoh mengenai bagian persediaan yang ada dalam perusahaan. Maka ada juga kegiatan yang sifatnya bukan keuangan. Contohnya adalah memilih supplier, ya, memilih supplier. Jadi seperti halnya kita pribadi, kalau mau beli barang tidak cuma tertuju pada satu supplier saja, tidak tertuju pada satu toko saja, tapi pasti punya pilihan ya. Kita mau belanja di toko A atau toko B, gitu ya. Nah, begitu juga dengan perusahaan. Apalagi perusahaan di sini pembelian biasanya bersifat besar-besaran ya dan berulang. Nah, maka sangat penting untuk memilih supplier yang tepat. Tujuannya adalah agar memperoleh kemudahan-kemudahan. Apakah nanti dalam pembayaran, apakah dalam pengiriman barang, apakah kalau seandainya ada barang yang tidak sesuai dengan yang dipesan dan mau dikembalikan. Nah, prosedurnya tidak akan dipersulit itu. Nah, sehingga kemudian dari sini kita dapatkan bahwa bagian persediaan ini ada kegiatan memilih supplier, ya, baru memilih. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai peristiwa penting atau transaksi yang nanti juga akan melibatkan pengambilan keputusan, ya. Diputuskan yang dipakai adalah supplier B, misalnya seperti itu. Tetapi untuk kegiatan ini, karena tidak ada hubungannya dengan nominal secara langsung, maka pemilihan supplier bukan merupakan peristiwa yang akan menjadi objek akuntansi. Itu ya. Nah, sehingga dari sini kita coba pilih yang menjadi objek bagian akuntansi. Silakan dipahami bahwa hanya transaksi yang ada hubungannya atau yang bisa diterjemahkan dalam angka, gitu ya. Nah, yang kedua setelah ada input ini tadi, maka akan ada proses. Ya, proses yang dimaksud di sini adalah proses akuntansi. Nah, teman-teman, walaupun tidak semuanya teman-teman yang ada di sini tertarik dengan akuntansi, tapi untuk menjalankan atau terlibat dalam suatu bisnis, sebaiknya kita tahu bagaimana sih menghasilkan laporan keuangan. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, kalau yang teman-teman dari jurusan akuntansi, prodi akuntansi, dipaksa tahu, gitu ya, dipaksa tahu dan harus tahu.
Maka di situ ada yang namanya begitu dapat bukti transaksi akan dicatat dalam jurnal. Jurnal kemudian akan dipos-poskan ke buku besarnya masing-masing. Setiap akhir bulan atau akhir periode akan dihitung saldonya. Saldo yang didapatkan nanti akan dilanjutkan ke neraca saldo. Dari neraca saldo nanti masih diterapkan yang namanya accrual basic sehingga semua yang boleh diklaim akan masuk di laporan keuangan. Gitu ya. Jadi dari proses ini tadi, yang ternyata ada beberapa tahap ya, pencatatan di jurnal, posting ke buku besar, penyusunan saldo di neraca, sampai kemudian memilahnya menjadi laporan keuangan. Nah, kalau sudah jadi laporan keuangan, itu namanya output. Ya, jadi output inilah nanti yang akan menjadi alat komunikasi antar berbagai pihak ya, antara pihak internal dan pihak eksternal gitu ya. Nah, jadi ekosistem pelaporan dari transaksi menjadi informasi ada tiga hal ini harus ada input ya, harus ada kegiatan yang bersifat bisa diartikan dengan nominal, baru kemudian bisa diproses dan kemudian ada output. Jadi kalau ada perusahaan tapi tidak ada kegiatan banyak ya yang seperti itu, nah, maka bisa dikatakan tidak ada inputnya. Tidak ada inputnya, maka tidak bisa diproses. Tidak ada diproses, maka tidak ada laporan keuangannya. Itu ya. Jadi minimal ada transaksi yang bernilai nominal. Baru nanti akan ada yang namanya laporan keuangan. Gitu ya. Nah, kemudian laporan keuangan ini ada beberapa macam. Ya, output ini, laporan keuangan ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah neraca. Neraca ini ringkasan dari posisi keuangan. Isinya aktiva, sebelah kiri, sebelah kanannya kewajiban dan ekuitas. Gitu ya. Laporan laba rugi yang kedua. Ini ringkasan pendapatan dan semua biaya yang ditanggung oleh perusahaan ya. Kalau pendapatan ini intinya nanti diharapkan menjadi sumber masuknya uang bagi perusahaan, sementara biaya ini adalah pengeluaran yang harus dilakukan agar pendapatan itu bisa terlaksana. Nah, selisih antara pendapatan dengan biaya nanti diistilahkan dengan laba kalau hasilnya positif dan rugi kalau hasilnya negatif. Terus berikutnya yang tidak kalah penting adalah laporan arus kas. Jadi di dalam neraca tadi ada aktiva, di dalam aktiva ada yang namanya kas. Maka kas itu akan diperinci ke dalam satu laporan yang namanya laporan arus kas. Ya, jadi sehingga di sini laporan arus kas ini sifatnya mendukung dari laporan dua laporan yang sebelumnya yaitu neraca dan laba rugi gitu ya. Nah, kemudian tiga pilar yang menjadi tujuan pelaporan keuangan di sini tadi dengan tujuan setelah membaca laporan keuangan, menganalisa laporan keuangan, maka bisa dilakukan pengambilan keputusan ya atau decision making. Yang pertama, pengambilan keputusan harus didasarkan pada bagaimana informasi mengenai kinerja perusahaan. Di dalam kinerja apa saja sih yang harus kita ketahui? Yang harus kita ketahui adalah penjualan, rincian biaya, kemudian prestasi manajemen. Nah, ini istilahnya ya, prestasi manajemen. Terus kalau kita telusuri yang mana yang dibilang prestasi, nah ingat ya, tadi laporan laba rugi. Laporan laba rugi di situ ada pendapatan. Nah, berarti sejalan dengan ini, pendapatan itu sama dengan penjualan. Terus ini ada biaya. Berarti dengan kata lain yang namanya prestasi manajemen ini jika laporan laba ruginya menunjukkan
hasil akhir berupa laba atau keuntungan, maka itulah prestasi manajemen, gitu ya. Jadi untuk mengetahui kinerja, ya, untuk mengetahui kinerja perusahaan berprestasi atau tidak, maka yang kita buka adalah laporan laba rugi. Ya, ini untuk kinerja. Terus yang kedua, posisi, ya, posisi. Untuk mengetahui posisi, maka yang kita buka adalah neraca. Dari neraca kita bisa tahu klasifikasi aset yang dimiliki perusahaan, ya. Misalnya ada aset lancar, ada aset tetap, aset tidak berwujud, ya. Kemudian sumber dari aset itu terdiri dari liabilitas, ya. Liabilitas ini sama dengan utang, ya, atau istilahnya kewajiban. Terus ada ekuitas atau modal, gitu ya. Nah, sehingga kemudian dari sini melihat posisi keuangan atau neraca itu tadi berarti kita sedang memperhatikan kekayaan perusahaan. Ya, jadi ingat, kalau laba rugi tadi kita memperhatikan kinerja sehingga kita tahu manajemen berprestasi atau tidak. Kalau memperhatikan neraca, maka kita tahu posisi keuangan perusahaan sehingga kita bisa tahu informasi mengenai kekayaan perusahaan. Ya. Nah, terus yang ketiga, transformasi. Ya, transformasi. Ini bisa kita lihat dari laporan keuangan yang terdiri dari laporan perubahan modal dan laporan arus kas. Ya. Nah, jadi hubungannya di sini. Tadi ini teman-teman perhatikan bahwa di posisi keuangan ada yang namanya ekuitas, ya. Ekuitas itu modal. Jadi diharapkan setiap tahun modal itu tumbuh. Berarti akan ada perubahan dalam modal, semakin naik, harapannya gitu ya. Nah, semakin naiknya modal diharapkan juga asetnya akan berkembang sehingga tumbuh dua-duanya. Asetnya naik, modalnya juga naik, gitu ya. Nah, kemudian yang dilaporkan di dalam posisi keuangan selain ekuitas tadi ada aset, ya, ada aset. Di dalam aset termasuk adalah kas, ya. Kemudian ada utang. Nah, sehingga kemudian kita perlu tahu aliran kas. Kasnya tadi kita sudah laporkan di neraca. Maka kas itu datangnya dari mana, keluarnya untuk apa, itu kita bisa gali informasinya dari transformasi atau dari laporan arus kas, gitu ya. Sehingga kemudian transformasi ini kita bisa mendapatkan informasi mengenai evolusi dana. Ya, jadi pergerakan dana yang dimiliki perusahaan seperti apa, itu ya. Nah, sehingga dari sini tadi setelah tahu prestasi manajemen, setelah tahu komposisi kekayaan perusahaan, juga tahu mengenai evolusi dananya, para pengambil keputusan tidak ragu-ragu lagi untuk menentukan apa keputusan yang tepat atau kebijakan yang tepat, ya. Apakah dia nanti selaku investor, ya. Kalau selaku investor berarti titik beratnya di sini, prestasi manajemen dan kekayaan perusahaan, gitu ya. Jangan sampai ada prestasi ternyata tidak tercermin dengan kekayaan perusahaannya, gitu ya. Kalau sebagai kreditur, ya, sebagai orang yang memberikan pinjaman, maka yang diperhatikan lebih pada posisi keuangannya. Ya, aman nggak ini mau dikasih pinjaman? Jangan sampai setelah dikasih pinjaman tidak mampu mengangsur, gitu ya. Nah, transformasi dibutuhkan untuk mendukung pemahaman mengenai prestasi dan kekayaan perusahaan tadi. Ya, sehingga 3 pilar pelaporan keuangan ini dianggap menjadi dasar bagi kita dalam melakukan pengambilan keputusan dimanapun kita
berada sebagai pihak apa, gitu ya. Oke. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh langsung ini ya, boleh langsung eh, interupsi ya. Nggak usah nunggu dikasih kesempatan. Kalau enggak nanti Ibu nyerocos saja nih. Ya, boleh silakan kalau ada yang bertanya. Kalau belum ada, Ibu sambil melanjutkan dulu. Eh, ini ada 5 laporan keuangan yang lengkap disebutkan ya. Jadi laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi itu ada 5 macam atau 5 jenis ya. Yang pertama adalah laporan laba rugi, kedua laporan posisi keuangan atau yang kita sering sebut dengan istilah neraca, terus ada laporan perubahan ekuitas, ya. Yang keempat laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi teman-teman, ini nama laporannya. Terus apa isi dari laporannya? Ini garis besarnya saja ya. Jadi, apa yang dicantumkan di laporan laba rugi itu tujuannya adalah untuk mengukur kinerja operasional. Sehingga teman-teman akan dapati di dalam laba rugi itu akan ada pelaporan mengenai semua macam pendapatan ya. Semua macam pendapatan maka disebut dengan komprehensif gitu ya. Laporan laba ruginya disebut dengan laporan laba rugi komprehensif menyeluruh gitu ya. Jadi semua pendapatan dan semua beban ya. Jadi nanti akan ada beban usaha, beban di luar usaha seperti itu. Terus yang laporan posisi keuangan ini menunjukkan potret kesehatan di satu waktu ya, di satu waktu. Contohnya begini, kalau laporan laba rugi itu biasanya kita akan memberi judul di atas laporan dengan kata periode yang berakhir di 31 Desember 2025 misalnya ya, periode yang berakhir. Nah, berarti yang ada di laporan laba rugi, apakah itu pendapatan atau beban, itu adalah pendapatan yang dikumpulkan selama satu periode, ya, selama 1 tahun. Begitu juga beban. Tapi kalau yang laporan posisi keuangan, ya, laporan posisi keuangan, ini potret kesehatan di satu waktu. Maka biasanya di judul laporannya setelah dituliskan laporan posisi keuangan atau neraca, maka di bawahnya disebutkan sebagai per 31 Desember 2025 ya, per. Maksudnya apa yang ada di neraca itu hanya berlaku di tanggal itu saja. Contohnya kas ya, contohnya kas. Kalau perusahaan melaporkan kasnya misalnya sebesar 1 miliar di neraca. Nah, maka itu adalah angka yang berlaku di tanggal 31 Desember. Nanti di tanggal 1 Januari, misalnya 2026 ya, kalau ternyata tinggal 300 juta ya, maka bukan berarti laporan posisi keuangannya salah ya. Nah, tetapi karena memang sudah bergeser harinya, waktunya, sehingga kalau laporan laba rugi itu ibaratnya kalau kita mau mengambil gambar, kita pakai fitur video ya. Jadi dari menit sekian, dari jam sekian, menit sekian, detik sekian, durasinya berapa lama, berhenti di jam sekian, menit sekian, detik sekian. Terekam semua ya, jadi gambarnya bergerak. Itu laporan laba rugi. Tapi kalau posisi keuangan, ini ibaratnya kita ngerekam gambar pakai fitur kamera potret ya, kita potret, kita pakai kamera, sehingga keadaan yang terekam di gambar itu hanya menunjukkan di detik di mana kita lakukan pengambilan gambar.
gitu ya. Itu Pak kalau posisi keuangan. Terus laporan perubahan ekuitas. Nah, ini transformasi kekayaan pemilik yang terjadi selama satu periode, berarti mirip dengan video juga gitu ya. Laporan arus kas juga seperti itu, mirip dengan video juga. Itu berlaku untuk arus kas masuk, arus kas keluar selama satu periode. Sedangkan yang kelima, catatan atas laporan keuangan, ini adalah laporan keuangan yang paling komunikatif ya. Karena kalau yang nomor 1 sampai nomor 4 harus dilaporkan dengan cara yang singkat, ringkas, sehingga kemudian pelaporan untuk satu periode akuntansi ya, 1 tahun itu cuma membutuhkan 1 halaman, 2 halaman selesai. Tapi catatan atas laporan keuangan ini disiapkan karena pemahaman bahwa tidak semua orang belajar akuntansi gitu ya, tidak semua orang belajar akuntansi, tidak semua orang memahami angka. Nah, sehingga perlu didetailkan hal-hal yang bersifat menjadi pendukung laporan nomor 1 sampai laporan nomor 4 gitu ya. Nah, sehingga contohnya misalnya detail mengenai perusahaan, melakukan kegiatan usaha di bidang apa, kapan berdirinya, itu tidak terlihat di laporan 1 sampai 4 ya, tapi terlihatnya justru di nomor 5. Jadi kita bisa baca lengkap. Terus kebijakan akuntansi. Di standar akuntansi itu banyak kebijakan, tetapi oleh perusahaan akan hanya dipilih salah satu saja, ya, akan dipilih salah satu saja. Nah, sehingga kemudian di situ di catatan atas laporan keuangan akan disebutkan, akan dijelaskan kenapa kebijakan tersebut yang dipilih oleh perusahaan, ya. Nah, sehingga laporan keuangan nomor 1 sampai nomor 5 ini dianggap saling melengkapi dan saling menunjang untuk pelaporan dari tiap-tiap bagian. Oh, nah. Kemudian laporan laba rugi tujuannya adalah mengukur kinerja operasional, gambarannya seperti ini ya, teman-teman. Pendapatan bersih. Nah, pendapatan bersih ini adalah nilai terbesar nanti di dalam laporan laba rugi. Pendapatan bersih ini akan terbagi menjadi 2, tidak selalu sama besar ya, tidak selalu sama besar pembagiannya. Yang pertama, pendapatan bersih ini terdiri atas harga pokok penjualan dan laba kotor, gitu ya. Jadi ini biaya sesungguhnya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk yang akan dijual, ya. Terus laba ini adalah keuntungan yang diharapkan. Jadi kalau laba kotor sama HPP ini tadi dijumlahkan, maka itu sama dengan pendapatan, ya. Terus di dalam laba kotor nanti akan dibagi atau dikurangi menjadi bagian-bagian kecil lainnya. Di antaranya yang pertama, laba kotor ini dipakai untuk membayar beban operasi, dipakai untuk membayar bunga, dan dipakai untuk membayar pajak, sehingga kemudian yang siap dibagikan pada pemegang saham namanya adalah laba bersih. Ya, namanya adalah laba bersih. Nah, sehingga dari sini kita nanti bisa ketahui, oh pendapatannya misalnya secara angka ini ya, 1.700. Laba bersih adalah 180, ini adalah laba yang siap dibagikan ke investor. Tetapi tidak boleh dibagi semua, harus ada sebagian yang disimpan untuk pengembangan perusahaan. Gitu ya. Nah, sehingga dari sini kalau misalnya teman-teman bertanya, yang mana Bu yang disebut prestasi? Nah, yang disebut prestasi yang ini.
laba bersih ya. Jadi angka yang ada di sini semakin tinggi, jadi kalau tiap tahun misalnya ada kenaikan, berarti ada perbaikan prestasi. Tapi kalau misalnya dalam satu tahun 180, tapi tahun-tahun berikutnya semakin turun, berarti ada penurunan prestasi. Gitu ya. Oke. Terus berikutnya adalah laporan posisi keuangan. Ini untuk memotret kesehatan tadi ya. Nah, ini sebelah kiri terdiri dari aset, sebelah kanan terdiri dari liabilitas dan ekuitas. Apa yang ada di aset itu sumbernya kalau bukan dari utang, maka dari modal pemilik ya. Kalau bukan dari utang berarti dari pemilik itu atau dari dua-duanya. Nah, sehingga kemudian dalam memotret kesehatan suatu perusahaan perlu dibagi asetnya ke dalam kelompok dia aktiva atau aset lancar. Kalau masa manfaatnya tidak lebih dari 1 tahun, dia aset tetap kalau masa manfaatnya bisa dibilang jangka panjang, ya, umurnya lebih dari 1 tahun. Contohnya tanah, gedung, peralatan, yang nanti aset tetap ini akan dikurangi nilainya atau didepresiasi dikarenakan setiap kali dimanfaatkan atau umurnya bertambah, maka nilainya atau harganya akan semakin berkurang gitu ya. Kecuali yang pertama ini, kalau tanah semakin dipertahankan, semakin berumur, maka nilainya akan cenderung lebih meningkat dibandingkan kalau yang seperti gedung, peralatan, mesin gitu ya. Nah, oke, ini laporan posisi keuangan, terus laporan perubahan ekuitas. Biasanya berisi ini, berapa sih awalnya modal yang dimiliki untuk menjalankan kegiatan usaha? Terus modal ini akan bertambah kalau perusahaan tadi punya prestasi, ya. Jadi kalau mereka mendapatkan laba, maka jumlah saldo awalnya akan naik. Tapi kemudian kalau perusahaan memutuskan untuk membagi dividen, berarti ini akan turun. Cuma pembagian dividen itu biasanya tidak lebih besar dari prestasinya. Jadi kalau dapat laba 180, paling yang dibagikan sebagai dividen 80 ya. 100-nya buat apa? 100-nya buat meningkatkan saldo modal. Sehingga yang awalnya dari 1.100 pada akhirnya di sini jadi 1.200. Itu ya, laporan perubahan ekuitas. Laporan arus kas. Karena kas itu adalah aset yang sangat vital di perusahaan, bisa menggerakkan aktivitas usaha ya, menggerakkan operasional usaha, maka di sini laporan arus kas nanti akan dipilah-pilah menjadi 3. Ada aktivitas operasi, ada aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Di minggu lalu Ibu sebutkan bahwa indikator perusahaan dalam kondisi sehat, maka aktivitas operasi ini harus bernilai positif, ya, harus bernilai positif. Kalau aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan justru akan lebih baik kalau negatif, ya, kalau negatif. Nah, alasannya adalah di aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan, kalau arus kasnya negatif, berarti perusahaan punya kemampuan untuk membeli aset, untuk membayar utang, untuk membayar dividen, ya. Karena untuk membayar, berarti arus kasnya justru akan lebih banyak keluar. Tapi kalau operasi, ini aktivitas yang terkait dengan pendapatan yang diperoleh perusahaan, maka akan bagus kalau seandainya lebih banyak kas masuk daripada kas keluar. Itu ya, untuk
laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan. Nah, setiap kali pelaporan, apalagi kalau kita punya banyak investor, ya, maka kita dituntut untuk laporkan secara transparan. Jangan ada yang disembunyi-sembunyikan. Sehingga kemudian dari laporan-laporan yang sebelumnya perlu kita jabarkan, ya, perlu kita jabarkan. Nggak usah disembunyikan bagaimana sejarah perusahaan, susunan direksinya siapa saja, susunan komisarisnya siapa saja, kebijakan akuntansinya apa yang diambil, kemudian per pos laporan itu unsur-unsur penting justru sampaikan, bukan untuk ditutupi. Sehingga kemudian catatan atas laporan keuangan ini punya tujuan memberikan pemahaman utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman interpretasi angka ya. Jadi biar kita tidak terjebak, tidak tertipu dengan angka. Contohnya misalnya laba besar ya, tapi ternyata kondisi menunjukkan bahwa perusahaan hampir bangkrut karena mau bayar kreditur nggak bisa, mau beli bahan nggak bisa, mau bayar gaji karyawan nggak bisa. Nah, sudah indikator bangkrut kalau seperti itu walaupun labanya besar ya. Minggu lalu kita sudah bahas itu. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Bu Oke, Tias, saya izin ini tanya. oke silakan. Tadi kan Bu Tias bilang kalau tanah itu nggak mengalami penyusutan. Setiap tahun Mm-mm. kan naik. Nah, itu umpama Ya, itu perusahaan ngelakuin revaluasi aset. Nilainya tanah itu sebelumnya 200 juta, terus beberapa tahun kemudian jadi 300 juta. Nah, itu 100 ya, jutanya ini memengaruhi laba atau tidak? mempengaruhi. Jadi ibaratnya teman-teman pernah beli tanah ya, pernah beli tanah dengan harga 300 juta. Terus tanah itu dimiliki sampai 10 tahun. Tidak mungkin harganya 10 tahun ke depan itu tetap 300 juta. Ya, tapi bisa jadi misalnya jadi 400 juta. Wah, berarti kan naik 100 juta. Berarti kenaikan ini adalah selisih yang teman-teman dapatkan dari adanya kepemilikan tanah tersebut walaupun di awal membelinya dengan harga 300 juta. Nah, untuk revaluasi nanti teman-teman akan melaporkan sebagai keuntungan dari revaluasi aktiva tetap. Keuntungan. Jadi kalau ada istilah keuntungan yang jelas nanti akan masuk di laporan. Kita pakai sampai 10 tahun. Nah, menurut safety, Oke, Petia sebentar. Oh, ini. Mbak Desti sudah bisa didengar suara saya? Sudah, Bu, sudah. Oke, kita balik lagi ya. Safety gimana tadi? Tadi penjelasannya terputus, Bu Tias. Penjelasannya terakhir sampai apa tadi? Eh, Tanah apa mesin? Kayak tanya tanah, belum dengar kata mesin tadi Tanah. soalnya. Oke, ya. Jadi pada saat misalnya ya, Ibu ulangi, kita beli tanah harganya 300 juta.
Terus kita sudah berada 10 tahun sejak pembelian tanah itu. Ternyata kalau kita perhatikan harga jual di sekitar lokasi tanah kita, meternya sudah naik sehingga estimasinya tanah yang pernah kita beli dengan harga 300 juta, seandainya kita jual 10 tahun kemudian, sudah bisa laku dengan harga 400 juta. Nah, ya, ada selisih 100 juta. Maka 100 juta ini adalah keuntungan kita karena mempertahankan kepemilikan tanah. Stabil. Ibu ulangi ya, kayaknya putus-putus ini sinyalnya Ibu. Jadi tanah tadi, atau Ibu ganti koneksi dulu. Ibu ganti koneksi dulu ya. Baik, Bu. Putus-putus Mbak Desti. Pakai wifi rumah ya, Bu? Iya, Apakah di sana hujan, Bu? enggak sih, saya coba pakai data aja. Atau saya bantu share screen-nya, Bu? Boleh. Next Mbak, lagi, 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 satu kali lagi. Iya. Nah, oke, tadi sampai sini ya, teman-teman. Oke, seperti tadi tiap kali mau mencontohkan terlempar keluar ya. Oke, ya. Jadi tadi nilai tanah dalam 10 tahun ke depan akan mengalami pergerakan sehingga harganya naik, maka selisihnya itu dianggap sebagai keuntungan. Karena kita mempertahankan kekayaan berupa tanah yang awalnya nilai 300 menjadi 400 sehingga setiap
ada peningkatan yang signifikan, dalam akuntansi kita boleh melakukan revaluasi dan nanti selisih yang diperoleh dari revaluasi itu akan masuk di laporan laba rugi. Gitu ya. Jadi yang masuk bukan 300 jutanya tapi selisihnya dengan nilai baru. Itu masuk di keuntungan revaluasi aktiva tetap. Gitu ya, Safety. Berarti begitu pun sebaliknya kalau umpama ada faktor tertentu, itu tanah dijual mungkin ya. Di bawah Mm-mm. 400 juta, katakanlah itu 380. Berarti 20 jutanya ini rugi. Karena di bawah Kalau asetnya itu. tanah dijual nilainya 400 juta tapi kita jual dengan 380 berarti rugi. Hmm, Ruginya nanti kita akui sebagai rugi penjualan tanah walaupun awalnya kita membeli dengan 300 juta. Jadi untuk aset-aset tertentu yang berlaku adalah harga saat ini. Jadi bukan harga historis ya, bukan harga historis. Terhadap aktiva yang mengalami kenaikan nilai seperti tanah, maka saat penjualan ya, saat penjualan kita usahakan untuk merevaluasi terlebih dahulu, baru kemudian mengakui penjualannya. Jadi jangan belum direvaluasi sudah dicatat penjualannya gitu. Karena kalau selama kita masih menerima keuntungan yang normal, nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah revaluasinya bersamaan dengan penjualan. Tapi yang dikhawatirkan adalah kita merasa sudah untung, tapi ternyata ada unsur kerugian karena itu tadi sudah naik jadi 400 tapi kita jual menjadi 380 saja. Kalau tanpa revaluasi seakan-akan kita sudah untung ya. Tapi membandingkan dengan tanah di lokasi yang sama, kalau kita mau beli lagi sudah nggak dapat. Nah, berarti ada kerugian dan kerugian itu baru bisa kita akui kalau kita sudah pernah merevaluasi. Gitu. Oke. Gimana, Safety cukup? cukup, Bu. Oke. Bisa dilanjut dulu. Yang lain? Oke. Teman-teman yang lain gimana? Oke, kalau nggak ada, Ibu akan ke games. Ya, Ibu akan ke games. Tadi Ibu sudah membagikan di Google Classroom, tapi Ibu lupa eh, nge-share ke Mbak Desti. Gitu. Jadi ada soal games, Mbak Desti bisa di ini aja, share screen-nya dihentikan dulu. Mudah-mudahan nggak nyangkut lagi ya. Eh, Mana tadi? Nah, ini ada games yang sebenarnya Ibu inginkan teman-teman untuk membuat kelompok ya, membuat kelompok satu kelompok karena teman-teman di sini gabungan antara manajemen dan akuntansi, terus manajemen lebih banyak orangnya daripada akuntansi ya. Jadi masing-masing kalau dikumpulkan dalam satu kelompok 2 orang manajemen, 1 orang akuntansi, harapannya adalah bisa saling melengkapi, gitu ya. Karena ini ada unsur dibutuhkan kemampuan akuntansi dan juga dibutuhkan kemampuan manajemen, ya. Jadi teman-teman jangan menganggap bahwa hanya salah satu saja yang punya kemampuan di sini, gitu. Nah, jadi games kita adalah cerita di balik angka gitu. Artinya kita coba mentransform ya, mentransform antara apa yang ada di laporan keuangan dengan informasi yang mau kita sampaikan gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman akan mendapatkan kelompok, nanti dipandu Mbak Desti ya kelompoknya. Terus ada breakout room, teman-teman akan masuk ke breakout room sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Terus ndak
perlu waktu yang lama, silakan diskusi dengan kelompok yang sudah dipilihkan oleh Mbak Desti nanti. Sekitar 10 menit, kalau sudah selesai, ya, sudah selesai, maka balik ke room utama untuk masing-masing menyampaikan apa keputusannya oleh yang sudah diambil oleh timnya tadi, ya. Nah, jadi ini peran timnya nanti bisa berlaku sebagai analis keuangan, boleh sebagai analis bisnis, boleh pengambil keputusan, ya. Nanti presentasinya boleh eh, satu orang ditunjuk, diwakili ya, boleh wakili satu orang. Nah, sehingga kemudian targetnya nanti adalah kita dapat informasi, maka bisa memilih laporan yang tepat, kemudian melakukan perumusan keputusan yang sederhana. Ibu ambil contoh, ya. Ibu ambil contoh kasus 1, jadi nanti teman-teman jangan mulai dari kasus 1 ya. Nanti kelompok 1 akan dapat kasus 2, kelompok 2 akan dapat kasus 3, gitu ya, dan seterusnya. Jadi kalau kelompok 5 akan dapat kasus 6, gitu ya. Jadi naik satu tingkat ke nomor kasusnya. Ini. Jadi misalnya kasus yang pertama, di kertas maksudnya di laporan ya. Di kertas didapat informasi kalau untung. Kita nggak bicara angkanya berapa, yang penting dia untung, ya. Tapi keuangannya seret, ya, keuangannya seret. Nah, maka dalam kondisi ini perusahaan kita pilih, di sini ada tugas tim ya. Kalau kondisinya seperti ini, maka saya akan memilih kondisi perusahaan itu di zona bahaya. Kemudian karena ini ada untung dan uang, maka saya akan pilih 2 laporan yang penting saya lihat, yaitu laporan laba rugi dan neraca. Gitu ya. Yang ketiga, misalnya, ceritakan kondisi bisnis dalam 1 kalimat. Ya. Karena di sini clue-nya untung di kertas, uangnya seret, maka saya akan menceritakan dalam 1 kalimat bahwa bisa jadi perusahaan banyak melakukan penjualan secara kredit tanpa menyeleksi kemampuan konsumen. Gitu ya. Nah, 1 kalimat kan ya. Keempat, beri 1 keputusan manajerial paling penting. Nah, maka keputusan yang saya ambil misalnya adalah mengefektifkan penagihan piutang agar uang yang tertahan di pelanggan segera kembali ke perusahaan. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman selalu melihat apa clue-nya, tugas tim apa. Terus di sini ada petunjuk data. Ya, petunjuk data ini bisa jadi bahan pertimbangan bagi teman-teman untuk menyelesaikan tugas tim tadi. Kalau mau didiskusikan, ini ada tambahan informasi apa yang bisa Anda gali di kelompok Anda. Oke, kayak gitu. Nah, dari sini berarti teman-teman tadi bisa download di Google Classroom ya soalnya. Terus kalau dapat kelompok 1, maka akan memilih kasus nomor 2. Dapat kelompok 2 akan memilih kasus nomor 3. Dapat kelompok 3 maka akan memilih kasus nomor 4 dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Jadi di belakang sini ada kasus-kasus nomor 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nanti teman-teman pilih sesuai kelompoknya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum ini, sebelum mulai mengerjakan dan masuk ke breakout room? Sepertinya nggak ada ya. Sudah jelas semua ya. Oke, Mbak Desti bisa diambil alih dulu. Baik. Baik Bu, ini sudah saya tulis
kasusnya Bu. Jadi kasus 1 kan dapat kasus nomor 2. Langsung saya rename di kelompoknya yaitu kasus 2, kasus 3 seperti itu Bu. Baik, oke. Nggih. Untuk 2 kelompok ada yang tidak dapat dari mahasiswa akuntansinya Bu. Nggak apa-apa nggih Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggih. Dan 1 kelompok hanya 2 anggota. Oke. Oke, Sudah. nggak apa-apa. Baik, kalau gitu saya mulai nggih Bu. Baik, Baik. silakan. Saya mulai teman-teman. Selamat berdiskusi. Jangan Silahkan lupa bisa waktunya join. 10 menit aja ya. Jadi nanti sekitar jam 20 lewat 12 Iya, Bali. sudah saya kasih timer juga Bu 10 menit. Oke. Oke, teman-teman udah pada masuk semua ya. Sudah pada kembali, sudah memanfaatkan waktunya untuk diskusi dengan teman-teman satu kelompoknya yang kemungkinan teman-teman ini ada yang baru ketemu juga, baru kenal juga ya. Oke. Ini gambaran bagaimana teman-teman kalau seandainya nanti dikasih tim di perusahaan ya. Nggak selamanya kita sama teman dekat kita. Bisa jadi sama tim yang kita baru kenal, yang justru kita orang baru atau mereka yang orang baru gitu. Oke, jadi Ibu langsung saja sambil jalan ini tadi yang ke bagian kelompok kasus 2. Ada Aninda, Beata, sama Fahrul. Boleh open cam sama eh, on mic. Ya, silahkan disampaikan yang menjadi pembahasannya. Kelompok 2 ini clue-nya adalah bertumbuh perusahaannya ya, perusahaan yang bertumbuh tapi nafasnya pendek gitu. Perusahaannya bertumbuh tapi nafasnya pendek. Oke, gimana? Silakan. Siapa yang mewakili atau mau gantian bicara dari 3 orang ini tadi boleh, silakan. Ayo. Selamat malam Bu Dia sama Gadisi dan teman-teman yang lain. Sebelumnya izin mohon maaf ini saya belum bisa on cam karena masih ada acara di kantor Ibu. Oke, nggak Jadi apa-apa. Mm-mm. ya, izin setelah diskusi sama beberapa teman saya, terus kami menyimpulkan bahwa untuk kasus 2 di zona itu berada di zona waspada Ibu. Karena yang dimaksud bertumbuh tapi nafas pendek itu ibaratnya kayak masih bisa bertahan tapi tidak bertahan untuk jangka lama seperti itu. Jadi agak ngeri-ngeri sedep gitu kalau mau dilanjutkan. Oke, ngeri-ngeri sedap. Heeh. Berarti kayak gitu. Kemudian untuk laporan paling penting itu ada 2, yaitu laporan arus kas, khususnya arus kas operasional dan raca untuk melihat rasio utang. Seperti itu. Kemudian untuk kondisi bisnis yang diutarakan dalam satu kalimat, yaitu perusahaan sedang mengalami krisis likuiditas akibat ekspansi yang agresif yang didanai sama utang, di mana keuntungan bergerus sama beban bunga. Kemudian untuk keputusan manajerial, kami apabila menjadi seorang manajer, mungkin yang kami lakukan adalah menghentikan sementara ekspansi non prioritas dan fokus pada restrukturisasi utang atau meningkatkan efisiensi operasional. Jadi yang sekiranya kurang benefit untuk perusahaan mungkin di ketik dulu, disingkirkan di nanti dulu lah kita proseskan yang mana yang jadi utama. Seperti itu, Bu. Oke. Sudah? Ada yang mau menambahkan? Sudah ya. Oke, terima kasih. Oke, kelompok yang pertama tadi dengan kasus nomor 2 ya sudah mengulas bahwa perusahaan sedang dalam kondisi waspada, kemudian sudah menyebutkan juga laporan yang jadi prioritas, kemudian kondisi bisnisnya juga
Jadi terima kasih ulasan yang cukup bagus. Kita langsung lanjut ke kasus ketiga. Kasus ketiga tadi Adi Firmansyah, Ari Nur Rahmawati, sama Nova Ica Fernanda. Silakan. Kasus ketiga, klunya laba ada, kas tidak ada. Oke, silakan. Siapa yang mewakili? Gimana? Adi, Ari, sama Nova? Apakah ada orangnya? Ari, Ari mau mewakili? Adi, Ari, sama Nova? Selamat malam, Ibu. Mohon maaf, jaringannya terputus. Oke, Nova mau mewakili, boleh? Iya, boleh, Ibu. Ini Oke, perwakilan dari silakan. kasus 3. Tapi sebelumnya mohon maaf kalau agak berisik ya, Bu. Soalnya lagi di kantor. Oke, boleh-boleh dimaklumi, dimaklumi. Silakan. Jadi, jadi untuk kasus 3 sendiri kan clue-nya laba ada, tapi kas tidak ada. Mm-mm. Untuk gunanya itu kami pilih bahaya. Karena alasannya meskipun perusahaan itu mencatat laba positif, tapi arus kas itu tetap negatif. Itu merupakan bahaya sih Bu, karena perusahaan bisa aja terlihat untung di laporan laba rugi, tapi sebenarnya perusahaan tidak memiliki eh, tunai atau juga laba untuk menjalankan operasional perusahaan. Mm-mm. Kemudian yang kedua, dua laporan yang perlu dilihat. Yang pertama adalah laporan arus kas atau cash flow statement. Yang kedua adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian untuk kondisi perusahaan, gambaran kondisi perusahaan dalam satu kalimat itu, perusahaan sebenarnya terlihat menghasilkan laba, tapi sebenarnya perusahaan juga mengalami masalah likuiditas karena kas terlihat pada persediaan tinggi dan juga pembayaran utang yang meningkat akibat promosi penjualan yang agresif. Kemudian keputusan manajerial yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah mengendalikan arus kas dengan memperbaiki manajemen persediaan dan juga strategi promosi penjualan. Untuk tindakan yang bisa dilakukan adalah contohnya mengurangi stok persediaan yang terlalu tinggi, kemudian mengontrol program promosi, memperbaiki manajemen kas pembayaran hutang, juga mempercepat perputaran penjualan untuk bisa menghasilkan laba dan juga arus kas. Oke, sudah lengkap, Nova? Seperti itu sih Bu dari saya. Mungkin ada dari Kak Ari yang mau menambahkan. Boleh. Silakan kalau mau menambahkan. Oke, kalau nggak ada ya, tadi perusahaan dalam zona bahaya karena tidak ada kas, gitu ya. Sudah diulas tadi laporan keuangan yang harus diperhatikan, arus kas dan neraca, kemudian keputusan yang diambil juga karena kasus kas tidak ada ini sangat urgent ya. Tadi keputusan yang diambil ternyata cukup banyak ya, kebijakan-kebijakan yang harus diperbaiki cukup banyak. Nah, terima kasih kelompok 2 sudah sangat bagus
Oke, kita ke kelompok berikutnya. Ada Kenti, Lenika, Safety. Kasus keempat ya, cluenya adalah omset naik, biayanya nyalip juga. Berarti sama-sama naik nih, omset dengan biaya. Oke, silakan perwakilan kelompok yang membahas kasus 4. Kalau 4 itu bukan kasus 5 ya, Bu? Yang Oh, gudang sorry. penuh Saya kas menipis. Ibu salah menyebutkan ya tadi ya. Kasus Iya, 4. kasusnya 5, Bu. Jadi eh Kenti, Gudang Lenika, penuh Safety kasus. dapat kasus 4. Kelompok 3 tapi dapat kasus 4. Gimana? Tadi mengerjakan yang kasus berapa? Tadi kasus 5, Bu. Kasus 5. Ya wis Iya. gak apa-apa, silakan. Silakan. Kasus 5 tadi cluenya gudang penuh, kasnya menipis. Untuk kasusnya gudang penuh kas menipis. Lalu 1, zonanya waspada karena persediaan naik sampai 40%, tetapi penjualan tidak ikut naik. Ini membuat barang menumpuk dan kas perusahaan berkurang. Lalu laporan yang perlu dilihat neraca untuk melihat jumlah persediaan dan kondisi kas perusahaan. Laporan arus kasnya untuk mengetahui bagaimana aliran uang masuk dan keluarnya. Untuk cerita bisnisnya, perusahaan melakukan pembelian persediaan dalam jumlah yang terlalu besar, sementara penjualan cenderung stagnan sehingga pengeluaran kas tidak sebanding dengan pemasukan kasnya. Untuk keputusan manajerialnya, manajemennya perlu untuk mengurangi persediaan dan meningkatkan strategi penjualan agar barang lebih cepat terjual dan kas perusahaan kembali stabil. Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, ya, gudang penuh kas menipis. Ya, tadi sudah diputuskan yang dilihat adalah laporan arus kas sama neraca untuk mengetahui persediaan. Sama keputusan di eh, penjualan dan persediaan. Oke, baik. Maka Ibu lanjut lagi ke Diah Rahmawati, Dwi Rohman, Farida Putri, dan Wi. Ada siapa ini Wi? Ini cuma Wi saja ya. Oke, ada 4 orang Izin Ibu. perwakilan. Oke. Saya Dwi Roman, Bu. Mohon maaf, Bu. Pakai akun kedua soalnya yang akun pertama itu Oh, oke. device-nya lagi error untuk mikrofonnya. Nama Untuk ini sebenarnya, kasus 6, Bu, ya, untuk kelompok 5. Mohon izin. namanya yang sebenarnya siapa? Dwi Rohman, Bu. Yang Dwi Rohman saya, Bu. Dwi Rohman. Akuntan. Oke, Ibu catat. Ya. Oke. Ya, untuk kasus Nah. 6, Bu, ya ini ya. Kas aman laba tipis ya. Oke, boleh. Kasus 6. Ya, kalau untuk petunjuk datanya, kas operasi positif, stabil, margin laba rendah, aset tetap baru cukup besar, beban depresi meningkat, penjualan belum naik cepat investasi. Untuk zonanya, kemungkinan ini masih di zona waspada ya, Bu, ya, mengingat penjualannya belum naik, sedangkan kita sudah istilahnya jor-joran untuk membeli barang atau aset tetap baru berupa mungkin peralatan mesin ataupun yang lain demi meningkatkan operasional, tapi hasilnya belum cukup ketahuan. Nah, untuk laporan yang bisa dilihat atau perlu dilihat itu laporan arus kasnya, terus bisa juga laporan posisi keuangannya, terus sama laba ruginya bisa dilihat juga. Terus untuk kondisi bisnisnya ini mungkin dikatakan masih istilahnya masih itu baru ya, baru dalam menjalankan operasional, jadinya mungkin harus itu lebih konvensional dulu aja melihat situasi. Terus untuk keputusan manajerialnya mungkin bisa substitusi untuk jangan belanja aset tetap tapi diganti ke sewa kalau bisa.
Karena belum tentu, misal kita mau beli aset tetap yang nilainya fantastis, misal kan kita belum tentu penjualannya akan naik di tahun berikutnya. Maka mungkin ada opsi sewa yang lebih menghemat arus kas, terus margin dari labanya kita bisa naikkan. Karena dari beban sewa mungkin lebih kecil daripada membeli alat baru. Begitu sih, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan atau cukup? Oke, baik, cukup. Oke, Em, tadi kas aman laba tipis katanya berada di zona waspada gitu ya. Nah, jadi kas aman berarti perusahaan punya kas yang cukup ya, tapi laba tipis. Nah, kok bisa ya uang kita baik-baik saja tapi di laba cenderung kecil. Nah, ini tadi bisa di ini ya, tadi Dwi sudah sampaikan bahwa ini ada kaitannya dengan aset tetap baru yang cukup besar. Aset tetap baru yang cukup besar ini mengakibatkan depresiasi meningkat. Nah, depresiasi meningkat karena depresiasi itu memang beban yang tidak membutuhkan pengeluaran kas, maka itu yang membuat kas kita aman, gitu ya. Jadi secara laba memang kecil, tetapi dengan memiliki jumlah kas aman, sebenarnya kondisi perusahaan juga secara likuiditas cukup baik. Ya, nah, tapi secara profitabilitas ini kurang menarik bagi investor, tentunya gitu. Oke, kita bergerak ke kelompok selanjutnya. Eh, ada Rohman, Alfania, dan Nurlaila. Ya Bu, izin saya itu dari kelompok 7. Mm-mm. Di kelompok Silakan. ya untuk kasus 7 klunya tagihan mengetuk pintu. Untuk zonanya itu menurut saya itu bahaya karena perusahaan itu mengalami masalah likuiditas serius. Kasnya tersedia itu yang sangat rendah, sementara utangnya lancar meningkat dan sebagian sudah melewati jatuh tempo. Untuk yang poin 2 itu 2 laporan yang paling perlu dilihat. Yang pertama ada laporan arus kas. Kenapa? Karena untuk mengetahui kondisi kas perusahaan dan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Dan yang kedua ada neraca atau laporan posisi keuangan. Karena untuk melihat jumlah utang lancar, kas serta kewajiban jangka pendek lainnya. Untuk yang poin 3 dalam satu kalimat, kondisinya ini perusahaan mengalami kesulitan kas karena utang jangka pendek meningkat dan sebagian sudah jatuh tempo. Lalu untuk keputusan manajerialnya, manajemen perlu segera memperbaiki arus kas, misalnya dengan menegosiasikan ulang pembayaran atau pembayaran utang dengan pemasok, mempercepat penagihan piutang atau mencari tambahan pendanaan jangka pendek. Jadi untuk kesimpulannya, untuk masalah utama perusahaan ini adalah krisis likuiditas, sehingga fokus utama manajemen harus pada pengelolaan kas dan pembayaran kewajiban jangka pendek. Gitu sih Bu, mungkin ada yang mau ditambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Laila. Ya, tagihannya udah ketuk-ketuk di pintu ya, artinya perusahaan dikejar-kejar untuk segera melakukan pelunasan utang jangka pendek. Nah, tadi zonanya adalah masuk di bahaya ya, karena anggapannya kita ditagih-tagih itu berarti kita tidak melakukan kewajiban kita tepat waktu. Nah, seiring dengan keputusan manajerial yang penting untuk dilakukan tadi adalah memperbaiki manajemen kas. Ya, kemudian masalah utang minta jadwalkan ulang ya, itu bentuk negosiasi yang bisa kita lakukan ke kreditur ya, negosiasi tapi harus dibarengi dengan menata ulang kas ya. Jadi bukan cuma mengulur waktu untuk
minta dijadwalkan ulang, tapi ada upaya yang harus dilakukan agar bisa segera menyediakan kas dengan kemampuan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengelola usahanya. Oke, bagus sekali. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Ada Alivia, Mustika, sama Widya. Silakan. Baik, Ibu. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya nggak bisa on cam. Oke, silakan. Ini kasus 8 ya, Bu. Hmm. Ekspansi yang masih sehat kasus 8. Petunjuk datanya arus kas operasi positif, arus kas investasi negatif karena pembelian aset, penjualan terus tumbuh, utang masih dalam batas wajar, tidak ada catatan audit yang signifikan. Termasuk dalam zona aman. Dikarenakan sesuai petunjuk data tadi, indikatornya menunjukkan risikonya aman sekali. Terus yang selanjutnya, laporan yang paling perlu dilihat yaitu laporan arus kas dan laporan laba rugi. Ketiga, kondisi bisnis perusahaan yang sedang bertumbuh dengan baik karena penjualan meningkat dan arus kas operasi positif. Sementara investasi dilakukan untuk mendukung ekspansi. Poin 4, keputusan manajerial paling penting melanjutkan ekspansi secara terkontrol sambil tetap menjaga arus kas dan tingkat utang agar tetap sehat. Oke. Dari kasus nomor 8 ya, clue-nya tadi ekspansi yang masih sehat. Ekspansi yang masih sehat. Perusahaan bisa melakukan ekspansi tapi kondisinya baik-baik saja. Ya, berarti zonanya berada di zona aman. Kemudian dari sini kita melihat bahwa penjualan juga meningkat, kemudian kondisi utangnya wajar, arus kas operasionalnya juga positif. Nah, berarti dalam hal ini perusahaan memanage semuanya dengan baik sehingga terjadi keseimbangan dalam kinerja dan juga dalam posisi keuangannya ya. Nah, keputusan manajerial, kemudian mempertahankan ini semua. Oke, jadi karena berada pada posisi yang aman ya, berarti kita bisa maklumi perusahaan kalau tidak terlalu banyak untuk mengambil keputusan yang perlu merubah dari berbagai sudut ya, misalnya dari penjualannya, dari utangnya, atau dari arus kasnya. Oke, bagus sekali. Berikutnya tadi kasus 8, Ika sendirian. Ika ada, Ika? Ada, Bu. Tadi Oke, silakan. Mas Afrizal barusan keluar, Bu. Oh, Lagi oke, kerja oke. katanya. Berarti berdua tadi ya. Ya, bertiga Oke. sih, Bu, sama Kak Kristin kalau nggak salah, cuma nggak ikut ini, nggak ikut mengerjakan. Gitu. Oke, Iya. Oke, baik. Silakan, Ika. Iya, saya izin menjelaskan di kasus 8, Ibu ya. Untuk ekspansi yang masih sehat, untuk kondisi perusahaan Oke. sendiri itu masih berada pada zona nyaman, Bu. Karena arus operasional Bukan zona kasnya juga nyaman ya. Jangan zona zona nyaman, aman. zona Zona aman. aman, Bu. Karena arus kasnya juga masih positif ya, Bu. Terus untuk penjualannya juga semakin meningkat dan utang perusahaan juga semakin masih dalam batas wajar gitu. Terus sama untuk yang kedua yaitu untuk laporan yang paling penting yaitu laporan arus kas dan juga neraca. Untuk arus kasnya itu digunakan untuk melihat kondisi uang masuk dan juga keluar perusahaan dan sedangkan untuk neracanya sendiri digunakan untuk melihat kondisi aset dan juga utang perusahaan setelah melakukan ekspansi, Bu. Dan untuk yang ketiga yaitu ceritakan kondisi bisnis dalam satu kalimat. Perusahaan sedang berkembang dan juga melakukan ekspansi dengan membeli aset baru, tetapi kondisi keuangannya juga masih sehat. Yang nomor 4 yaitu untuk keputusan manajerial yang paling penting, yaitu
hal yang dilakukan adalah membuka cabang baru di lokasi yang lebih strategis agar penjualan meningkat dan pasar perusahaan semakin luas. Seperti itu. Oke, terima kasih, Kak. Ya, jadi ekspansi yang masih sehat sama dengan yang dibahas kelompok sebelumnya ya, tapi nggak apa-apa. Oke, jadi sama tadi keputusannya perusahaan berada di zona aman, terus eh, yang membedakan dengan kelompok sebelumnya, keputusan yang diambil ya, menambah ekspansi, buka cabang baru, ini keputusan yang bagus ya. Jadi setelah berhasil di cabang yang sudah ada, perusahaan boleh bergerak untuk memperluas ekspansi sehingga penjualan yang terus tumbuh kembali dioptimalkan. Jadi harapannya terus ya, jadi pertumbuhan tidak berhenti, sebelum berhenti sudah ekspansi ke cabang lain. Oke, terima kasih Ika. Kita ke kelompok yang terakhir, Venta dan Olivia. Silakan. Oke, Bu. Berarti kelompok terakhir ini kasus 10 ya, Bu ya? Boleh, Atau kasus kasus 10. 9, Bu? Boleh tadi yang sudah dibahas kasus 9 atau kasus 10? Kami Venta? bahasnya dua-duanya, Bu. Karena nggak tahu nih, Bu. Kan kalau di nama breakout room-nya tadi kan kasus 9. Mm-mm. Nggak Ini apa-apa. di Oke, kasus 9 silakan atau kasus bahas kasus 9, nggak apa-apa. Bahas kasus kasus 9. 9 ini, Oke. benar, Bu. Kasus 9 ini yang audit molor pasar bingung ya, Bu ya. Mm-mm. Ini kalau ini berdasarkan ini audit molor pasar bingung, zona kondisinya ini waspada, Bu. Terus laporan yang perlu dilihat itu yang pertama laporan audit, yang kedua catatan atas laporan keuangan. Untuk cerita bisnisnya mungkin walaupun laba perusahaan stabil, keterlambatan laporan audit dan perubahan manajemen keuangan mungkin akan menimbulkan keraguan dari para investor mengenai transparan perusahaan. Kalau untuk terkait keputusan manajerial mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Olive. Selanjutnya untuk keputusan manajerial, manajemen perlu segera menyelesaikan proses audit dan memperbaiki transparansi laporan keuangan. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa sistem pelaporan keuangan berjalan dengan baik agar laporan dapat disampaikan tepat waktu pada investor dan pihak terkait. Oke, sudah? Sudah, Bu, itu aja, Bu, kalau dari Sudah, kami. oke. Kelompok yang terakhir tadi membahas kasus 9 yang klunya audit molor, pasarnya bingung. Pasar di sini maksudnya adalah pasar modal ya, pasar modal terkait dengan investor gitu. Nah, dengan keadaan yang laba stabil, kemudian penerbitan laporan audit ternyata terlambat beberapa bulan, ada perubahan manajemen keuangan, catatan atas laporan keuangan belum lengkap. Nah, ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada hal-hal tertentu yang oleh perusahaan dipertimbangkan dengan ini ya, dengan berhati-hati sehingga kemudian di laporan keuangan kita lihatnya laba stabil, tapi kok ternyata laporan audit bisa terlambat. Itu bisa dikarenakan karena auditor merasakan kecurigaan-kecurigaan ya. Bukan kecurigaan terhadap perusahaan yang bagaimana, tapi kecurigaan terhadap laporan keuangan yang ada yang tidak lengkap ya, catatan atas laporan keuangan. Kemudian tapi kalau dilihat labanya kok stabil, itu maka akan jadi pertanyaan bagi auditor. Kalau perusahaan tidak mengalami masalah, biasanya tidak ada keterlambatan pelaporan dan pelaporan itu bisa disiapkan dengan lengkap gitu ya. Nah, jadi tadi keputusan yang diambil adalah memperbaiki pelaporan audit. Nah,
Ibu sempurnakan ya. Sebenarnya bukan memperbaiki pelaporan audit, karena audit itu adalah pihak eksternal yang berhak memberikan komentar secara independen mengenai laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Tapi bagi manajemen, di sini keputusan yang bisa diambil adalah melengkapi pelaporan sehingga pada saat waktu diaudit tidak tidak mempersulit ya, tidak mempersulit auditor dalam melakukan pemeriksaan sehingga laporan audit bisa dihasilkan lebih tepat waktu lagi. Oke. Nah, sudah dibahas semua. Ternyata teman-teman hebat juga, maksudnya dalam hal pemahaman ya. Mungkin karena punya pengalaman juga di tempat kerjanya, ya, kemudian ditambah dengan wawasan-wawasan lain, sehingga tidak seperti tidak seperti bahwa ini cuma pendapatnya anak akuntansi atau ini hanya pendapatnya anak manajemen, tapi teman-teman bisa memberikan ulasan yang benar-benar dari sisi pengambil keputusan yang bisa masuk di lingkup perusahaan secara menyeluruh sebagai suatu unit bisnis ya. Ibu senang sekali teman-teman sudah bisa menunjukkan dengan baik bahwa teman-teman sudah memahami dua materi pertemuan yang kita bahas sebelumnya. Dan sepertinya dengan berakhirnya pemaparan dari hasil diskusi tadi, maka materi kita di hari ini juga selesai. Gitu ya. Terima kasih semuanya sudah mengambil bagian dalam diskusi dengan baik. Waktunya saya kembalikan ke Mbak Desti. Baik, terima kasih Bu Tias. Ini mau foto dulu kah Bu? Ya, Oke. karena wajib kata BAA ya. Ya, silakan teman-teman on cam kita foto terlebih dahulu. Oke, sudah tidak ada yang on cam lagi? Tidak ada. Oke, kalau gitu mari kita senyum terlebih dahulu. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, sudah. Sebentar. Oke, terima kasih Bu Tias untuk materinya malam hari ini, ilmunya malam hari ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman atas antusiasnya dalam berdiskusi tadi ya Bu, juga mengutarakan pendapatnya masing-masing kelompok. Terima kasih sekali, semoga ilmu kita bermanfaat di masa depan. Amin. Baik, sebelumnya tidak ada THR ya Bu, tugas hari raya? Tidak ada. Tidak ada, alhamdulillah. Oke, baik, kalau gitu bertemu lagi di bulan depan ya Bu, di tanggal 2. Iya, betul. Iya, soalnya libur Setelah 2 minggu. libur, Iya, iya. setelah Lebaran. Baik, saya di sini ingin menutup kelas ini dengan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman semuanya dan Bu Tias. Sama-sama juga Iya. ke Mbak Desti, teman-teman ya. Nggih, Bu. Semoga di Lebaran dan di puasa ini tahun ini berkah selalu bagi kita. Amin. Baik. Amin. Jangan lupa mengisi link review perkuliahan malam hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Terima kasih, malam. Bu Tias. Terima kasih, Bu Desti. Tia. Sama-sama. Terima kasih. Iya.